metabolisme lipid. Sekarang terkait dengan metabolisme protein dan asam amino merupakan biomolekul yang terakhir ya, yang akan dijelaskan di sebelum UTS. Ya, nanti setelah UTS kita akan lebih rinci lagi, terutama terkait dengan proses sintesis protein, gitu kan, terkait juga penjelasan DNA RNA, yang nanti mungkin akan kalian lebih bisa memahami apa itu isolasi DNA, gitu. Kenapa bahwa di dalam untuk mengecek, gitu kan, apakah seseorang terkena COVID atau tidak lebih tepat, lebih akurat dengan menggunakan PCR. PCR-nya adalah RT-PCR, tidak hanya PCR, gitu ya. Itu tapi orang menyebutkan hanya PCR saja. Padahal kalau kalian baca lebih detail terkait dengan tes PCR untuk mengetahui virus itu pasti RT-PCR. RT itu dari reverse transkriptase PCR. Kenapa bisa demikian? Karena nanti dijelaskan setelah UTS ya, terkait dengan apa itu DNA, apa itu RNA. Karena virus itu molekul intinya atau isinya dalam tanda kutip itu RNA bukan DNA, maka PCR-nya adalah PCR reverse transkripsi. Dia harus dibalik dulu jadi DNA. Karena PCR itu harus DNA sebetulnya. Karena virus itu RNA, maka harus dibalikin lagi ke DNA. Dibalik, diproses pengubahan. Ya, itu prosesnya adalah transkripsi. Kalau dari DNA ke RNA itu transkripsi, tapi kalau dibalik itu dari RNA ke DNA, maka reverse transkripsi. Jadi kalau kalian lebih baca lebih lanjut gitu ya, mungkin di berita-berita, pasti PCR di situ adalah PCR RT-PCR. Karena molekul utama dari virus itu RNA bukan DNA, sedangkan PCR polymerization chain reaction nanti juga saya jelaskan apa itu PCR gitu kan, kenapa bisa mengidentifikasi, saya jelaskan nanti mudah-mudahan setelah UTS akan lebih ini ya, yang sekarang lagi banyak di tidak hanya sekarang sebetulnya gitu ya, kayak SDNA dan seterusnya gitu ya, juga sudah dipahami dan mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami konsep dan juga cara kerja bagaimana isolasi ataupun juga DNA termasuk PCR ya. Namun sebelumnya untuk saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai metabolisme protein dan juga asam amino. Seperti yang kita tahu bahwa ada dua jalur metabolisme, kan, yaitu jalur sintesis yang disebut juga anabolisme, di mana di dalam prosesnya itu akan mengalami pembuatan atau konstruksi ya kan, atau penggabungan molekul-molekul yang sederhana atau molekul kecil menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks atau makromolekul. Biasanya reaksinya itu memerlukan energi yang disuplai dari hidrolisis ATP sehingga reaksinya disebut endergonik ya. Itu jalur sintesis. Nah, jalur yang kedua di dalam metabolisme itu degradatif atau penguraian atau katabolisme, kan? Reaksinya karena menghasilkan atau melepaskan energi, kan? Maka disebutnya adalah reaksi eksergonik, di mana dia akan memecah atau menguraikan molekul-molekul yang kompleks atau makromolekul menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, ya. Kemarin juga sudah dijelaskan terkait dengan metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, bagaimana proses metabolisme yang terjadi di biomolekul karbohidrat dan juga lipid. Nah, saat ini sudah dijelaskan yaitu terkait dengan metabolisme protein. Nah, di sini fraksi energi metabolik yang diperoleh dari asam amino, baik yang berasal dari protein makanan atau dari protein jaringan, itu sangat bervariasi menurut jenis organisme dan kondisi metaboliknya. Jadi
Maksudnya seperti apa? Nah, masing-masing organisme, kita tahu kan ada organisme autotrof, ya kan? Ada organisme heterotrof atau heterotrof, ya. Kita termasuk organisme heterotrof, ya. Nah, organisme heterotrof dengan organisme autotrof itu proses metaboliknya itu ada yang sama, ada yang berbeda, kan? Sehingga di sini termasuk salah satunya adalah pada saat metabolisme protein itu sendiri. Nah, karnivora contohnya gitu ya, mengkonsumsi protein terutama gitu ya, dan dengan demikian harus mendapatkan sebagian besar energinya dari asam amino. Jadi kalau herbivora dapat mengisi sebagian kecil dari kebutuhan energi mereka melalui jalur ini. Jadi hanya dapat mengisi sebagian kecil dari kebutuhan energi melalui jalur metabolisme protein. Kita tahu bahwa ketika organisme itu kan kenapa? Oh, sorry. Sebentar. Ya, ketika suatu organisme hidup itu kan untuk melakukan aktivitas. Untuk melakukan aktivitas itu kan perlu energi. Nah, energinya seperti yang sudah saya sampaikan itu diperoleh dari karbohidrat atau bisa juga dari lipid, ya kan, kayak kemarin disampaikan. Nah, namun ketika karbohidrat dan lipid itu berkurang ketersediaannya, maka protein itu bisa berperan. Namun peranan protein sebagai energi atau berfungsi sebagai cadangan energi itu setiap organisme berbeda-beda. Ya, kalau tumbuhan, hanya menggunakan protein untuk energi itu hanya sebagian kecil saja. Tapi kalau karnivora, gitu kan, karena dia bergeraknya juga lebih, berarti kan terutama karena dia memakan daging-dagingan, gitu kan, mengkonsumsi berarti dengan kata lain udah protein, maka biasanya energi yang diperlukan itu berasal dari asam amino. Ya. Nah, berbeda dengan mikroorganisme, sebagian besar mikroorganisme dapat mengais asam amino dari lingkungannya dan juga menggunakannya sebagai bahan bakar bila diperlukan oleh kondisi metabolisme. Jadi untuk sebagian besar mikroorganisme itu sama halnya dengan herbivora. Jadi menggunakan asam amino gitu kan dari lingkungannya sebagai dalam tanda kutip bahan bakar atau pembentukan energi itu kalau diperlukan saja, kan? Tidak merupakan yang utama. Nah, sehingga sama seperti pada mikroorganisme di tanaman itu jarang sekali mengoksidasi asam amino untuk menghasilkan energi. Kenapa? Karena kita tahu kalau tanaman, ya kan, atau autotrof, ya kan, organisme autotrof itu kan dia dalam tanda kutip bisa menghasilkan makanannya sendiri, ya kan, yang diperoleh dari pengubahan molekul CO2 dan H2O melalui proses fotosintesis yang akan menghasilkan glukosa, ya kan, atau zat tepung kalau dulu. Dulu saya waktu itu dihasilkan zat tepung. Maksudnya adalah glukosa. Ya, kita tahu glukosa itu merupakan sumber dari energi, ya kan, karbohidrat. Sehingga biasanya kalau tumbuhan itu sumber energinya itu berasal dari proses fotosintesis yang merupakan sumber energi tunggal. Jadi jarang sekali menggunakan protein untuk energi untuk tumbuhan, ya, tanaman. Nah, jadi konsentrasi asam aminonya untuk apa? Nah, konsentrasi asam amino dalam jaringan tanaman itu diatur dengan hati-hati untuk memenuhi persyaratan biosintesis protein, asam nukleat atau molekul lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan. Jadi protein banyak digunakan untuk proses pertumbuhan. Makanya termasuk di manusia sendiri gitu kan, bahwa kalau masih kecil kenapa perlu asupan protein yang lebih tinggi, ya kan, atau yang lebih besar, karena protein itu
lebih urgent atau lebih vital fungsinya sebagai proses pertumbuhan, gitu kan, daripada sebagai sumber energi. Dan kenapa? Karena kalau sumber energi itu bisa diganti atau bisa di-cover dengan karbohidrat dan juga lipid. Tapi kalau untuk pertumbuhan itu nggak bisa di-cover oleh karbohidrat ataupun juga lipid, ya. Jadi protein sangat memiliki peranan yang sangat penting, ya. Nah, jadi di sini proses di tanaman katabolisme asam amino itu memang jarang terjadi karena tujuannya adalah proses metabolismenya biasanya digunakan untuk jalur-jalur biosinetik yang lain tadi seperti yang saya sampaikan untuk biosin protein, lipid dan seterusnya. Nah, mengingatkan kembali, jadi protein itu kan kenapa protein dikaitkan dengan asam amino? Karena protein itu kan merupakan polimer dari asam amino, ya kan? Sehingga pada saat protein mengalami katabolisme atau penguraian, maka hasil akhirnya adalah asam amino, ya kan? Nah, di sini asam amino yang ada di dalam tubuh itu terutama digunakan untuk sintesis protein atau anabolisme. Untuk apa kira-kira protein? Itu kan diperlukan oleh tubuh. Ya sebetulnya untuk melakukan sintesis protein itu sendiri. Loh, kenapa capek-capek dari protein terus ke asam amino, dari asam amino ke protein? Karena kan protein yang masuk ke dalam tubuh itu belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan protein yang untuk tubuh gitu loh. Jadi ketika kalian makan mengandung protein, gitu kan? Itu belum tentu protein yang masuk ke dalam tubuh itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam tubuh, intinya itu. Jadi makanya kenapa harus diuraikan dulu menjadi asam amino, kemudian baru disintesis proteinnya sesuai protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Jadi kenapa harus capek-capek ya udah protein diuraikan, kemudian disintesis lagi? Karena tadi protein yang masuk ke dalam tubuh kalian itu belum tentu sama dan biasanya nggak akan sama dengan protein yang dibutuhkan. Hanya asam aminonya itu sama. Terutama asam amino kita tahu nanti ada dibedakan menjadi 2, ya kan? Nah, ketika asupan glukosa rendah seperti yang saya sampaikan, asam amino dapat berperan sebagai cadangan energi, ya kan, melalui proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru dari prekursor non karbohidrat. Namun jarang sekali saya bilang untuk proses ini, gitu, kalau memang karbohidrat dan lipidnya tidak mencukupi. Nah, jadi proporsinya biasanya kalau protein sebagai sumber energi dari asupan kita makanan yang kita makan itu hanya maksimal tuh 15%. Jadi sekitar 5-15% saja. Kalau itu pun karbohidrat dan lipid tidak mencukupi. Kenapa? Karena ada peranan lain yang lebih penting dibandingkan sebagai sumber energi. Ya. Nah, ini protein di dalam tubuh kita. Jadi protein dalam tubuh kita, nah ini nanti saya akan jelaskan lebih rinci, gitu kan. Nah, ada asam amino diuraikan, kemudian ada asam aminonya untuk membangun atom-atom karbon sebagai sumber atom karbon, dan nanti bisa digunakan untuk prekursor yang lain. Jadi protein yang di dalam tubuh itu untuk menyediakan asam amino dalam proses sintesis protein yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian juga menyediakan atom nitrogen yang untuk menghasilkan senyawa-senyawa di dalam tubuh yang mengandung nitrogen. Contohnya apa? Contohnya urea. Nanti dihasilkan suatu produk urea di dalam tubuh. Kemudian protein juga bisa menyediakan energi, tapi ketika karbohidrat dan lipidnya tidak tersedia. Ya. Nah, kenapa bahwa untuk energi protein itu tidak signifikan? Karena banyak fungsi-fungsi lain yang jauh lebih vital dibandingkan dengan cadangan energi tubuh yang tidak bisa dimiliki oleh biomolekul yang lain. Energi penting di dalam tubuh, tetapi bisa dicukupi oleh biomolekul yang lain selain protein. Tapi kalau enzim, hormon bisa juga lipid, tapi hormon untuk protein ya nggak bisa dicukupi oleh hormon-hormon yang lipid.
akan berbeda. Kan sebagai antibodi dan seterusnya, sebagai proses pertumbuhan, ya kan bagian dari struktur sel, jaringan atau organ. Ini nggak bisa digantikan dengan yang lain. Sehingga peranan protein sebagai sumber cadangan energi itu kalian harus lebih sedikit, gitu ya. Harus, makanya kalau diet karbohidrat gitu ya, maksudnya tidak makan karbohidrat, itu kita masih bisa melakukan aktivitas gitu ya. Tetapi kalau diet protein, ya pasti akan sulit. Kenapa? Karena tidak ada ada beberapa fungsi yang tidak dimiliki oleh fungsi dari karbohidrat dan juga lipid untuk menggantikan protein. Gitu ya. Kalau karbohidrat sebagai sumber utama energi kan, gitu kan, sedikit fungsi-fungsi yang lain bisa digantikan oleh lipid ataupun juga protein, kan? Nah, tapi kalau protein sekali lagi tidak bisa. Jadi jarang ada orang yang diet protein, ya. Kenapa? Karena terkait dengan fungsinya, ya. Nah, yang mungkin bisa dilakukan untuk pemilihan protein adalah terkait dengan ada yang vegetarian, ada yang ya makan segala gitu istilahnya, mau daging-dagingan dan seterusnya. Tapi ada juga bagaimana yang tidak mengkonsumsi daging-dagingan. Sedangkan kita tahu protein yang terbesar atau yang paling lengkap itu ada di protein hewani. Ya, maka ketika orang yang vegetarian harus dikombinasikan sedemikian rupa makanan yang vegetariannya gitu ya, dari tumbuhannya untuk mencukupi asam amino yang diperlukan oleh tubuh, terutama asam amino yang esensial, kan? Yang esensial itu kenapa dia sangat penting? Esensi itu utama, penting, gitu ya. Ini diperlukan. Kenapa yang asam amino yang non esensial tidak terlalu diperlukan? Karena dihasilkan oleh tubuh. Nah, jadi di sini selain yang arginin dihasilkan tetapi tidak mencukupi untuk proses pertumbuhan gitu ya, itu dia tidak dihasilkan. Tapi kalau yang glisin, alanin, sampai sistein, ini dia dihasilkan oleh tubuh. Makanya ketika ada asam amino gitu ya, diperoleh, disintesis, nah itu disintesis di dalam tubuh, maka produknya asam aminonya adalah asam amino non esensial. Nggak mungkin ada proses di dalam tubuh menghasilkan asam amino glisin ataupun juga fenilalanin misalnya. Kenapa? Karena memang tidak dihasilkan di dalam tubuh. Nah, dari mana yang esensialnya asam amino yang non esensial ini dihasilkan oleh tubuh? Ya, dari reaksi-reaksi turunan, ya. Jadi saya jelaskan. Nah, sehingga di sini sama halnya dengan glukosa atau kadar gula dalam darah. Nah, harus konstan. Nah, tapi kalau asam amino itu pasti jumlah asam amino di dalam darah itu tergantung dari jumlah yang diterima dan juga jumlah yang sudah digunakan. Ya kan? Jadi yang masuknya berapa, yang digunakan berapa, ya pasti jumlah asam aminonya ya segitu. Nah, proses penyerapan atau absorpsi asam amino yang terjadi di dinding usus itu melalui prosesnya adalah transfer aktif. Di mana kalau transfer aktif, namanya transport aktif berarti dia memerlukan energi. Nah, contohnya nih kadar asam amino di dalam darah pada saat berpuasa atau pada kondisi tidak dicukupi makanan di dalam tubuh gitu ya. Nah, biasanya sekitar 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah. Namun ketika kalian mengkonsumsi makanan atau makan gitu ya, nah itu bisa meningkat atau bertambah jadi 5 sampai 10 mg per 100 ml darah. Nah, tetapi dia akan turun lagi setelah 6 jam kalau tidak diberikan asupan makanan. Itu terus turun, nanti kalau makan naik lagi dan seterusnya. Nah, pengeluaran asam amino ini terutama dilakukan di organ hati, namun ada juga yang di ginjal dan otak tetapi sedikit. Nah, asam amino hasil pencernaan makanan tidak terdapat dalam perbandingan seperti yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini juga. Jadi selain tadi protein yang kita butuhkan itu tidak dicukupi oleh
protein yang masuk ke dalam tubuh sehingga perlu dilakukan sintesis protein. Nah, asam amino pun juga sama. Jadi asam amino hasil pencernaan, ketika protein sudah dicerna oleh asam amino, nah, asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan tersebut itu tidak terdapat dalam perbandingan yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, ada asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh. Terutamanya tadi asam amino non esensial. Kalau yang esensial itu dia tidak dapat disintesis dalam tubuh. Ini beberapa contohnya tadi, ya. Ini adalah asam amino yang tidak dihasilkan. Nah, ini bagaimana proses pertukaran asam amino di dalam tubuh. Ya, ini ada organ-organ tubuh yang terkait, gitu ya. Di situ ada otot, ada hati, ada otak, ada ginjal, ya. Dimana kita tahu bahwa asam amino bebas, berarti yang sudah lepas, gitu ya, yang sudah dilepaskan di dalam sistem pencernaan, kan? Nah, terutamanya adalah alanin dan glutamin. Itu akan dilepaskan dari otot ke dalam sirkulasi darah. Jadi alanin, ya, nah ini, dan glutamin, GLN itu glutamin, itu dilepaskan ke dalam proses sirkulasi darah, gitu kan, oleh si otot. Kemudian selanjutnya si alanin akan diekstraksi terutama oleh hati, gitu ya, dan glutamin itu diekstraksi oleh usus dan ginjal. Nah ini oleh usus dan juga ginjal. Yang keduanya akan mengubah sebagian besar menjadi alanin. Jadi balik lagi, gitu ya, akan dihasilkan kembali alaninnya. Ya, tapi dengan perbandingan yang berbeda, gitu ya, dan juga dihasilkan biasanya ada produk samping yaitu urea, ya, ini. Dan ada amoniak juga. Nah, selanjutnya di sini glutamin itu berfungsi sebagai sumber amoniak untuk diekspresikan oleh ginjal. Nah, karena ginjal menyediakan sumber sel utama yang diserap oleh jaringan perifer termasuk hati dan juga otot. Nah, si ginjal nanti dia melakukan sintesis asam amino yaitu serin yang bisa digunakan atau diserap oleh baik hati maupun otot untuk sintesis protein. Ya. Nah, asam amino rantai cambang, terutama valin, itu dilepaskan oleh otot dan sebagian besar diambil oleh otak. Nah, ini untuk apa ya? Untuk sistem-sistem saraf yang ada di otak. Ya, karena kita tahu hanya perlu di sini asupan protein yang mencukupi, nah terutama adalah valin, ya, untuk proses perkembangan otak. Nah, sehingga bagaimana sih sebetulnya proses metabolisme protein itu sendiri yang terjadi ketika kalian makan, kemudian akhirnya bisa menghasilkan atau bisa berfungsi dengan baik, gitu ya, dari fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi, bisa untuk enzim, bisa untuk proses pertumbuhan atau fungsi-fungsi yang lain. Nah, ketika protein dari diet atau dari asupan makanan yang kalian makan masuk ke dalam mulut kan, nah, kemudian sama halnya seperti pada lipid, itu di mulut belum ada proses pencernaan apapun pada protein di saliva, gitu ya. Kalau karbohidrat ada, gitu kan, karena ada enzim amilase di situ. Tapi kalau di protein maupun lipid itu tidak mengalami proses pencernaan kalau di mulut. Nah, baru ada itu di perut, emang. Baru ada itu di perut atau di lambung, gitu ya. Nah, itu prosesnya apa? Nah, prosesnya karena protein itu adalah polimer. Nah, kita tahu protein itu, ya kan, disusun dari berbagai asam amino, ya kan, bermacam-macam asam amino, puluhan bahkan ratusan ataupun juga ribuan, gitu ya, asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida, ya kan? Nah, di dalam lambung karena ada enzim HCl dan juga ada asam lambung, mohon maaf, maksudnya, dan ada enzim pepsin. Nah, si asam lambung dan enzim pepsin ini dia bisa mengalami bisa menyebabkan pemutusan ikatan peptidanya sehingga proteinnya bisa terurai, gitu kan, dengan awalnya kompleks, nah dia terpotong-potong, kan, jadi mengalami reaksi hidrolisis
ikatan peptidanya, dan dengan asam lambung, nah itu terjadi denaturasi protein. Karena seperti yang saya jelaskan di struktur dan fungsi biomolekul, gitu kan, ada enzim-enzim atau ada reagen-reagen kimia yang bisa memutus ikatan peptida, ya kan? Ada beberapa, salah satunya adalah dengan menggunakan asam kuat, ya kan? Ketika ada asam kuat, kita tahu di lambung itu ada HCl. Nah, si HCl itu salah satu fungsinya. Kalau HCl di lambung itu berlebih, itu akan berakibat pada penyakit asam lambung. Tapi kenapa HCl itu ada di lambung? Karena diperlukan, salah satunya adalah untuk proses denaturasi protein, ya kan? Untuk menguraikan protein yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, ya kan? Nah, selain itu juga ada pepsin yang memutus ikatan peptida juga melalui proses hidrolisis, sehingga dihasilkan dari protein yang sangat-sangat besar molekulnya menjadi polipeptida, ya kan? Jadi karena kita tahu kan ada di asam amino, oligopeptida, polipeptida, dan protein. Jadi masih banyak ikatan peptidanya, tapi tidak sebanyak pada protein. Kemudian baru di usus halus, kan, bisa mengalami pemutusan ataupun juga pencernaan lebih lanjut, di mana reaksi yang terjadi sama seperti pada lambung yang disebabkan oleh enzim pepsin, di usus halus pun dia mengalami hidrolisis ikatan peptidanya dengan beberapa bantuan enzim, yaitu ada tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, dan juga aminopeptidase. Kalau kalian masih ingat, ya kan, ada tripsin memutus di asam amino apa, ya kan, kimotripsin ada memutus di asam amino apa, itu kan khusus. Nah, sehingga dia akan terputus dengan asam amino tertentu, menghasilkan, ya kan, urutan asam amino tertentu. Nah, asam aminonya kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui transfer aktif yang memerlukan ATP yang nantinya akan masuk ke peredaran darah. Ya, itu proses bagaimana metabolisme pencernaan protein. Itu yang pencernaan protein yang terjadi di dalam tubuh kita dari awal masuk sampai nanti akhirnya dihasilkan asam amino yang beredar ke seluruh tubuh di sistem peredaran darah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Itu ada proses lanjutan untuk proses metabolisme asam aminonya. Jadi di sini penguraian pencernaan protein tadi terjadi di terjadi di lambung, gitu ya, karena tidak ada enzim hidrolisis yang ditemukan pada saliva, ya. Nah, jadi di dalam perut itu hanya 10% saja ikatan peptidanya dipotong, ya, dengan bantuan enzim HCl dan pepsin tadi, ya, membentuk rangkaian polipeptida, baru ada tripsin dan karboksipeptidase di usus halus, gitu ya, melalui pankreas, kan ada enzim-enzim yang bisa menguraikan protein lebih lanjut, gitu ya. Kemudian juga ada aminopeptidase yang dia akan memutus ikatan peptida menjadi asam amino yang terjadi di usus halus, sehingga akan menghasilkan asam amino bebas yang bisa beredar ke seluruh tubuh tadi melalui transfer aktif, ya. Nah, ini baru asam amino bebas ini akan diserap melalui dinding usus dengan cara transfer aktif yang nanti akan masuk ke sistem peredaran darah yang akan membawa ke sel-sel yang membutuhkan, ya. Nah, sehingga di sini total asam amino bebas yang tersedia itu disebutnya adalah asam amino atau nitrogen pool atau kolam nitrogen. Kenapa? Karena berbeda dengan karbohidrat dan lipid, ya kan? Kalau protein itu yang membedakannya adalah ada atom nitrogen, ya kan? Kalau karbohidrat dan lipid kan ada C, ada H, meskipun di lipid bisa ada gugus-gugus yang berbeda dengan karbohidrat, tapi berbeda sendiri dengan protein, kan? Di protein ada atom nitrogen, sehingga di sini asam amino bebas ini dia sebagai sumber dari kolam ataupun juga nitrogen pool, ya, atau kolam nitrogen.
Nah, sumbernya dari mana asam amino bebas? Ya tadi yang makanan protein yang kita makan sehari-hari gitu ya, mengalami pemutusan, atau juga asam aminonya bisa berasal dari proses biosintesis yang ada di dalam tubuh, ya kan, yang terjadi di hati, atau juga protein turnover. Apa itu protein turnover? Nah, protein turnover itu adalah protein tubuh yang mengalami pemutusan dan dilakukan sintesis kembali. Nah, itu adalah protein turnover yang tadi bisa dihasilkan dari ada di jaringan yang tua, ya kan, biasanya kenapa sih yang lebih tua itu nanti biasanya bisa menghasilkan yang baru kan, jadi kan bisa menghasilkan kayak misalnya kuku gitu ya, lama nanti potong nanti akan menghasilkan baru. Nah, nah yang enggak, yang lamanya itu, nah itu bisa sebagai sumber protein asam amino bebas juga gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia sudah tua, sudah bisa menghasilkan yang baru, atau juga yang rusak, ya kan, protein-protein yang rusak, atau juga merecycle proses dari enzim dan juga hormon. Karena kita tahu enzim dan hormon itu ada yang merupakan protein. Ya, ini sumber dari protein turnover. Nah, sehingga ketika asam amino bebas yang ada di dalam darah itu disebutnya biasanya kayak nitrogen pool, namanya kolam gitu ya. Kolam itu kan sumber air gitu ya, sumber air, meskipun sumber airnya itu tidak istilahnya tidak serta-merta datang sendiri ya kan, perlu dialiri gitu kan. Begitupun juga asam amino pool atau nitrogen pool, dia ada sumber nitrogennya yang bisa masuk ke dalam kolam tersebut, ya kan, dari protein yang kita makan, tadi dari jaringan-jaringan yang lebih tua gitu kan, ataupun juga dari proses biosintesis asam amino di dalam hati. Nah, setelah itu bagaimana selanjutnya? Nah, itu baru metabolisme protein. Nah, ternyata ketika kemarin kalau karbohidrat, glukosanya mengalami reaksi lebih lanjut untuk menghasilkan energi, ya kan, proses metabolisme karbohidratnya seperti itu. Tapi kalau asam amino, gitu ya, protein setelah menjadi asam amino, nah asam aminonya itu akan mengalami proses metabolisme lebih lanjut, yaitu metabolisme asam amino terkait dengan penguraian atau katabolisme asam amino. Nah, penguraian atau degradasi asam amino itu ada melalui dua tahapan. Yang pertama itu menghilangkan gugus asam aminonya. Kita tahu kan, gugus asam amino itu kan ada struktur dasarnya, ya kan? Di mana ada gugus karboksil, ya kan? Ada gugus amina, ya kan? NH2. Kemudian ini adalah H, ya kan? Kemudian ini adalah R. R-nya tergantung dari dengan siapa, apakah metil, apakah dia H, ya kan? Apakah dia fenil, itu yang membedakan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Sehingga tahap pertama penguraian asam amino ini, nah ini akan melepaskan ini dulu, ya kan, meremove alfa aminonya, gugus aminonya. Kemudian setelah itu, kalau sudah aminonya lepas, berarti kan di situ tinggal ada karbon-karbon kan, karbon dengan hidrogen atau dengan ada oksigen gitu ya, kalau ada karboksilnya. Nah, jadi yang setelah memutuskan memutus atau memecah aminanya atau aminonya, nah maka selanjutnya adalah pemutusan dan proses pembentukan kerangka karbon yang nanti akan bisa menjadi molekul atau senyawa lain, prekursor dari molekul-molekul lain dari asam amino, ya. Nah, sehingga proses pelepasan asam amino itu mengalami dua tahapan reaksi. Yang pertama adalah transaminasi, yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Jadi proses dua ini itu cara reaksinya itu dengan yang pertama transaminasi, kemudian juga deaminasi oksidatif, sehingga nanti akan menghasilkan suatu kerangka karbon tertentu, gitu ya, untuk diperlukan oleh tubuh. Nah, kita lihat ya, bagaimana proses pembentukan
kerangka karbon yang berasal dari asam amino. Tadi reaksinya melewati atau meliputi 2 tahap, kan, transaminasi dan deaminasi oksidatif. Nah, keduanya itu akan menghasilkan asam alfa keto. Nah, asam alfa keto berarti di sini ada keton di posisi alfa setelah karboksil. Itu ininya ya, gambarannya. Nah, penguraian kerangka karbon ini, nah ini bisa dengan cara yang berbeda. Yang pertama, kerangka asam amino C itu diuraikan membentuk intermediate siklus Krebs yang dapat digunakan untuk membuat atau menghasilkan glukosa melalui proses gluconeogenesis. Nah, ini yang saya sampaikan, protein ketika mengalami gluconeogenesis, maka asam aminonya, gitu ya, kerangka C asam aminonya itu biasanya diuraikan membentuk atau menghasilkan intermediate pada siklus Krebs. Kemarin saya menjelaskan bagaimana tahapan dari siklus Krebs, ya kan, ada 8 tahapan. Nah, ada masing-masing intermediate-nya kan, senyawanya dari tahap 1 jadi tahap 2 tahap 2 dan seterusnya. Nah, si asam amino ini dia bisa diubah menjadi intermediate-nya, ya. Nah, sehingga nanti akan menjadi hasil akhirnya ya pembentukan energi, tetapi di situ adalah gluconeogenesis karena awal mulanya tidak berasal dari karbohidrat, tapi dari protein di sini contohnya. Nah, maka kalau kerangka-kerangka karbon demikian disebutnya adalah glukogenik asam amino, ya. Nah, jadi seterusnya asam amino, kerangka asam amino yang dihasilkan itu diuraikan menjadi asetil-CoA atau asetil-CoA, yang dimana kita tahu bahwa asetil-CoA itu merupakan hasil dari coenzyme junction atau input dari siklus Krebs. Nah, selain itu juga asetil-CoA berbarengan dengan asetil-CoA itu bisa bentuk badan keton. Ya kan kemarin sudah dijelaskan di lipid, gitu ya, bagaimana pembentukan badan keton salah satunya itu berasal dari asetil-CoA ataupun asetil-CoA, dan asam amino itu dia bisa membentuk asetil-CoA ataupun asetil-CoA. Jadi tidak hanya dari proses pirufat dekarboksilasi menghasilkan asetil-CoA, tapi bisa juga dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Nah, kalau prosesnya seperti ini, maka disebutnya adalah asam amino tersebut asam amino ketogenik, yang sama-sama pada ujungnya juga akan menghasilkan suatu energi yang diperlukan oleh tubuh, ya. Nah, ini kaitannya kerangka karbon dengan ke-20 asam amino, ya, yang kaitannya terkait dengan tadi menghasilkan intermediate, kerangka karbonnya itu menghasilkan intermediate dari siklus Krebs, ya. Beberapa tahapan ini tidak secara rinci siklus Krebsnya, tetapi ini merupakan intermediate yang bisa dihasilkan dari asam amino. Jadi di sini ada alfa ketobutarat, ada succinyl CoA, ada fumarat, dan ada oksaloasetat yang bisa dihasilkan dari proses degradasi asam amino. Nah, di mana di sini hanya ada 2 yang ketogenik, yaitu leusin dan lisin. Maksudnya apa? Tadi kan ketogenik itu dia membentuk badan keton yang bisa berasal dari asetil CoA dan juga asetil CoA. Nah, si leusin dan lisin itu hanya bisa mengubah menjadi asetil CoA atau asetil CoA membentuk badan keton. Dia tidak bisa diubah ke yang lain. Makanya disebutnya adalah 2 asam amino ini adalah ketogenik. Nah, namun yang glukogenik itu ada 9, kan, yang melalui jalur proses intermediate dari siklus Krebs, gitu ya. Sedangkan ada 9 juga yang keduanya, ya. Jadi contohnya misalnya dihasilkan kayak di sini triptofan. Triptofan juga bisa masuk ke pirufat, tapi bisa masuk juga di sini ke asetil CoA. Jadi
ada 9 juga yang bisa prosesnya ataupun tahapannya berbeda gitu yang dilalui proses penguraian asam aminonya. Nah, selanjutnya, ketika tadi asam amino di dalam tubuh itu tidak dalam perbandingan yang tepat, maka asam amino juga perlu disintesis di dalam tubuh, gitu kan? Nah, terutamanya adalah asam amino yang non esensial, gitu ya. Asam amino non esensial itu yang dihasilkan di dalam tubuh. Nah, asam amino yang esensial itu bisa dibuat di tumbuhan atau di bakteri pada tahap 7 sampai 10 tahapan, gitu ya. Nah, tapi kalau pada manusia itu asam amino esensial itu nggak bisa dibuat, ya. Makanya kita perlu asupan asam amino esensial dari lingkungan untuk mencukupinya, ya. Nah kita ini memperoleh asam amino ini dari kita memakan tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, ini yang 11 non asam amino esensial itu disintesis 1 sampai 3 tahapan, gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan suatu asam amino yang tadi non esensial. Nah, sehingga biasanya gitu kan proses biosintesis asam amino ini diperlukan untuk proses intermediate dari glikolisis, gitu kan, dari 3 fosfogliserat atau pirufat. Jadi selain siklus Krebs juga masuk, juga bisa bisa melalui intermediate dari proses glikolisis, yaitu ada molekul 3 fosfogliserat dan pirufat. Jadi dalam proses pembentukan sintesis protein, sintesis asam amino, ini juga bisa melalui penggunaan intermediate dari 3 fosfogliserat dan glikolisis melalui 3 fosfogliserat dan pirufat. Sedangkan kalau intermediate siklus Krebs tadi biasanya jalur biosintesisnya untuk asam aminonya yaitu oksaloasetat dan alfa ketobutarat. Ya, jadi di oksaloasetat, di alfa ketobutarat itu biasanya akan bisa mengkonversi asam amino yang non esensial yang bisa disintesis dalam tubuh. Nah, ini perbandingannya ya, bagaimana starting material ataupun juga reaksi gitu ya dari proses biosintesis ke-11 asam amino non esensial. Jadi ada 1 tahap, 2 tahap ataupun 3 tahap, kan? Nah, ini contohnya adalah yang 1 tahap dari asam amino yang esensial, fenilalanin menjadi tirosin. Kemudian yang melalui siklus asam sitrat, kan? Nah, di sini melalui beberapa tahapan, ada 3 tahap dari dia akan oksaloasetat, dia akan diubah menjadi aspartat, gitu ya. Jadi kalian kalau masih ingat struktur oksaloasetat yang merupakan produk dari siklus asam sitrat, ya kan, dia akan bisa diubah menjadi aspartan. Aspartat itu bisa diubah menjadi asparagin. Selanjutnya alfa ketobutarat yang juga masih intermediate dari siklus asam sitrat itu dia akan bisa diubah menjadi glutamat, ya, alfa ketobutaratnya, dan glutamat itu bisa arginin dan glutamin. Arginin bisa diprolin. Jadi sangat kompleks gitu ya perubahan-perubahannya. Dan biasanya ini dikaitkan dengan kemiripan ataupun juga kesamaan dari struktur kimianya. Gitu ya, kayak aspartat diubah menjadi asparagin. Kenapa? Karena dia hanya mengalami perubahan yang sedikit. Ketika aspartat menjadi sistein misalnya, itu akan lebih repot. Gitu ya. Kenapa? Karena strukturnya yang berbeda. Ya. Nah, yang digunakan untuk proses transaminasi, gitu ya, proses degradasi penguraian asam amino itu adalah asam amino alanin, aspartat, dan glutamat atau reaksi lebih lanjut menjadi glutamin. Ya. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana reaksi transaminasi itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya untuk asam amino alanin, ya. Ini adalah alanin, di mana alanin itu termasuk ke dalam asam amino yang sederhana, hanya saja tidak sederhana dibandingkan dengan glisin, karena glisin yang paling sederhana, di mana R-nya adalah H,
Sedangkan alanin R-nya itu adalah alkil, gitu di sini metil. Sehingga apa namanya? Ketika alanin ini gitu ya, ini bisa direaksikan dengan alfa ketobutarat akan mengalami reaksi transaminasi gitu ya dengan bantuan enzim alanin aminotransferase. Nah, maksudnya apa sih transaminasi? Berarti di sini ada amina ya. Amina itu kan NH2, tetapi ketika di dalam molekul di dalam tubuh dia kan pasti sudah terion ya kan menjadi NH3+ dan ininya CO-. Jadi H-nya yang pada gugus karboksilnya ditarik oleh amina ya kan karena punya PEB ya kan sehingga membentuk CO- ininya jadi positif. Nah, direaksikan dengan alfa ketobutarat. Nah, ini strukturnya ini juga merupakan intermediate dari siklus asam sitrat. Maka si aminanya pindah ke alfa ketobutarat, si karbonil pada alfa ketobutarat pindah ke alanin sehingga akan menghasilkan suatu molekul pirufat dan glutamat. Nah, ini reaksi transaminasi yang bisa terjadi di dalam tubuh. Bagaimana dari alanin itu bisa diubah menjadi pirufat dan glutamat dengan bantuan alfa ketobutarat. Ya. Nah, ini bagaimana kerangka karbon asam amino masuk ke siklus asam sitrat. Jadi tadi ketika asam amino sudah diuraikan, ya kan, pertama dengan menghilangkan gugus amina, kemudian selanjutnya dalam bentuk kerangka karbon untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain yang penting juga untuk metabolisme. Contohnya tadi asetil CoA dengan asetoasetil CoA dihasilkan dari asam amino asam amino yang sudah bebas gitu ya, yang berhasil dilakukan proses pencernaan gitu ya oleh organ-organ tubuh tadi gitu ya. Nah, maka asam amino didegradasi, nah menghasilkan beberapa senyawa yang diperlukan juga oleh tubuh kan untuk proses lebih lanjut. Nah, kemudian ini di sini di siklus asam sitratnya ada melalui oksaloasetat, fumarat, succinil dan juga glutamat ya. Contohnya lebih rincinya lagi ya. Nah, sehingga ini pun juga bisa menjelaskan atau memaparkan bagaimana korelasi atau hubungan antara katabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Ini ya. Jadi ada 4 intermediate pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs ya, yang merupakan produk akhir dari penyediaan kerangka karbon pada asam amino tertentu ya. Selain 4 intermediate juga dihasilkan coenzim junction gitu ya. Nah, asetil coenzim junction yang nanti bisa diubah menjadi pirufat yang akhirnya bisa masuk ke proses glikolisis ya. Nah, ini beberapa asam amino yang terlibat. Jadi ketika kalian makan metionin, misalnya ada protein yang masih ada metioninnya, maka dia akan masuk ke jalur succinyl CoA intermediate asam sitratnya dan menghasilkan energi. Bisa juga langsung menjadi energi ya dengan proses terlanjut. Nah, ini juga mengingatkan bagaimana struktur dari ke-20 asam amino yang ditemukan di dalam tubuh atau di dalam protein. Bu, ini ada asam amino yang lain nih, gitu kan, ini gimana? Nah, itu berarti waktu itu belum teridentifikasi, gitu kan? Jadi biasanya baru itu ada asam aminonya lebih kepada lebih asam aminonya itu yang tidak beraturan, gitu ya, yang juga saya pernah menjelaskan juga di asam amino waktu itu, ya. Nah, jadi tadi glisin yang paling sederhana, gitu ya, karena R-nya adalah H, sedangkan alanin CH3 dan seterusnya, ya. Dan ada 3 gugus yang memiliki sumber aromatik, di mana di sini ada fenilalanin, tirosin, dan juga triptofan. Nah, terkait siklus asam amino alanin, nah, kenapa bahwa di sini alanin memiliki peranan penting? Nah, karena tadi gitu ya, bahwa alanin dia bisa mengalami reaksi transaminasi dengan alfa ketobutarat menghasilkan suatu pirufat gitu ya, yang dimana
kita tahu pirufat itu merupakan produk akhir dari glikolisis, kan? Yang nanti bisa masuk ke siklus asam sitrat melalui pengubahan ataupun melalui koenzim Janssen, ya. Nah, di hati rangka karbon alanin itu akan diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke aliran darah, di mana ia tersedia untuk diambil oleh otot dan juga resintesis alanin. Jadi di sini ketika alanin diubah menjadi glukosa, nah masukkan ke peredaran darah, maka itu bisa digunakan sebagai sumber cadangan energi. Oke, nah sekarang yang juga korelasi juga penting gitu ya, asam amino yang bisa menjadi kerangka karbon senyawa-senyawa yang lain itu adalah glutamat, kan? Nah ini beberapa asam amino yang bisa melakukan degradasi gitu kan, yang akan membentuk prekursor dari senyawa yang baru gitu ya, yang nanti bisa digunakan gitu ya di dalam tubuh, dimanfaatkan oleh tubuh. Ini tadi saya bilang alanin, ini adalah aspartat, gitu ya. Jadi yang membedakan alanin dan aspartat ini ada CO2, jadi bisa karboksilasi kan masuk, nah sehingga menjadi aspartat, jadi gampang reaksinya dari ke aspartat. Begitu juga, gitu kan, ke glutamat. Nah di sini ada karboksil juga dan glutamin. Nah glutamin namanya amin, ada aminanya. Di sini dia akan masuk amina, gitu kan, sebagai NH2 nantinya. Ya, ini rule sentral dari glutamat yang nanti bisa menyusun metabolisme dari ini yang digunakan. Nah ini glutamat, aspartat, alanin dan juga glutamin. Jadi di sini sangat banyak konsentrasinya pada sel mamalia termasuk pada manusia, sehingga di sini memiliki fungsi metabolik yang sangat penting dalam protein. Jadi glutamat, aspartat, alanin, dan glutamin ini kenapa? Karena strukturnya juga dia mirip gitu ya antara keempat ini. Nah, terutamanya di sini adalah glutamat. Jadi glutamat sangat penting dalam proses metabolik. Nah, ini yang glutamat yang di tengah ya. Nah, sehingga kebanyakan transaminasi itu terjadinya adalah trans gitu ya. Sehingga substrat dan produknya, jadi oksalabutat dan glutamatnya itu dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Oke, jadi transaminase yang paling penting selain tadi proses alanin gitu ya. Ini juga ada glutamat dehidrogenase, di mana di sini nanti menyediakan atau mengkombinasikan penguraian atau nitrogen dari asam amino tertentu yang melalui proses reaksinya adalah transdeaminasi. Nah, glutamat tadi sekali lagi sebagai role dari keseluruhan kontrol di lingkungan, keseluruhan kontrol di dalam metabolisme nitrogen. Ya. Nah ini, jadi ini glutamat, gitu ya. Kemudian ini adalah asam amino, jadi mengalami transaminase, jadi glucosaminonya pindah, gitu kan. Dia akan menghasilkan dengan ketoasid, gitu ya. Dia berpindah jadi pirufat dan juga asam amino tertentu, yaitu ada glutamat. Kemudian juga dari glutamat dia masuk lagi ke glutarat dan seterusnya gitu ya. Dan di sini prosesnya adalah selalu melibatkan NADP ataupun NADPH yang merupakan transfer elektron ya. Nah, ini adalah glutamat dehidrogenase, jadi suatu enzim yang tadi secara reversible dia akan mengkonversi glutamat menjadi alfa ketoglutarate. Jadi selain alanin, gitu kan, dengan alfa ketoglutarate juga glutamat bisa dengan alfa ketoglutarate membentuk glutamat itu sendiri, ya. Nah, ini glutamat kemudian dengan adanya transfer elektron gitu ya, ada NADP, NADPH ada bentuk teroksidasi dan bentuk terreduksi, sehingga akan menghasilkan suatu alfa ketoglutarate. Nah, jadi reaksinya diaminasi nanti menggunakan NAD+. Ya. Kita lihat prosesnya gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana sintesis asam amino dan juga
senyawa-senyawa atau prekursor atau molekul-molekul lain yang mengandung atom N gitu kan dari ketogutarik dan asam glutamat tadi ya. Jadi mengalami reaksi transaminasi gitu ya. Dari setelah mengalami transaminasi maka biasanya akan dilakukan reaksi lebih lanjut yaitu deaminasi oksidatif gitu kan, yang nanti bisa menghasilkan nitrogen yang bebas. Jadi reaksi yang kedua itu deaminasi oksidatif. Nah, kalau transaminasi itu hanya tidak terjadi reaksi sebetulnya gitu ya, hanya perpindahan gugus aminanya saja. Tapi kalau deaminasi oksidatif itu adalah penghilangan gugus aminanya sebagai ion amonium dari glutamat. Deaminasi berarti dehidrasi, kan pelepasan molekul air. Deaminasi pelepasan molekul amina melalui proses oksidatif. Kalau melalui proses oksidatif sekali lagi pasti akan melibatkan spesi untuk transfer elektronnya yaitu NAD+ dan juga NADPH ya. Nah, jadi transaminasinya atau transaminasi itu menyediakannya adalah alfa ketogutarat sama seperti pada alanin ya kan. Pada alanin juga dia akan menyediakan alfa ketogutarat yang nanti akan mengubah menjadi pirufat tadi ya. Nah, ini contohnya adalah glutamat gitu ya. Nah, kemudian ini ada NAD+ bentuk peroksidasinya sehingga nanti pasti di sini dia akan mengalami oksidasi. Jadi si NAD+-nya mengalami reduksi, si substratnya mengalami oksidasi. Jadi dari NH3+ itu akan dihasilkan. Nah, bagaimana caranya? Jadi nah, di sini ada bantuan H2O dengan adanya glutamat dehidrogenase, gitu kan, bahwa di sini si NH3-nya dia akan memutus gitu ya, dia akan memutus, dia lepas sebagai NH4+ ketika dia diikat atau mengikat atom H yang ada di sini. Jadi, sehingga ininya kemudian O-nya, nanti O-nya itu sebagai sumber oksigen di dalam glutamat itu sendiri, sehingga akan menghasilkan alfa ketogutarat. Dan juga selain sudah pasti adalah NADPH-nya adalah ion amonium NH4+ dari proses reaksi deaminasi oksidatif. Jadi di sini deaminasi, aminanya hilang, kemudian dioksidasi. Nah, jadi karbonil. Itu yang dimaksud dengan reaksi deaminasi oksidatif gitu ya. Penghilangan gugus amina lepas, kemudian masuk ikat oksigen membentuk suatu karbon ya. Nah, ini sama seperti yang tadi ya prosesnya. Nah, sekarang di proses deaminasi oksidatif itu menghasilkan ion amonium atau garam amonium ya kan, NH4+ tadi. Kenapa? Karena deaminasi. Jadi aminanya lepas, dia lepas sebagai ion amonium. Nah, ternyata problemnya ternyata nggak sampai di situ, ternyata katabolisme asam amino itu. Sebenarnya sudah sampai di situ gitu ya, dari proses transaminasi sama deaminasi oksidatif. Hanya saja produk dari deaminasi oksidatif itu ternyata ion amonium atau garam amonium NH4+, yang mana senyawa atau garam amonium ini merupakan senyawa yang toksik. Nah, kan di dalam tubuh berarti kan ada senyawa yang toksik nih, karena dihasilkan dari proses deaminasi oksidatif tadi. Nah, maka untuk mengurangi ketoksikannya atau menghilangkan ketoksikannya, maka akan dilakukan istilahnya proses lebih lanjut, yaitu yang nanti dikenal dengan siklus urea. Jadi di dalam tubuh itu ada siklus urea yang utamanya adalah menghilangkan ataupun juga mengganti atau mengkonversi ion amonium atau garam amonium yang dihasilkan dari proses deaminasi oksidatif menjadi senyawa yang tidak berbahaya atau senyawa yang tidak toksik. Ya, jadi pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kalau
siklus urea tidak bisa terjadi, gitu ya, maka pasti di dalam tubuh akan terjadi keracunan. Ya. Kenapa? Karena toksik senyawanya. Nah, jadi tadi deaminasi oksidatif itu akan mengkonversi glutamat menjadi alfa ketobutarat yang dengan mudah dengan reaksinya kesetimbangan. Nah, tetapi di sini dihasilkan ion amonium, ya kan, yang akan bisa menguap, ya kan, dari atau melepas, gitu kan, dari proses sintesis tersebut, gitu kan, dengan adanya glutamat yang banyak, sehingga di sini pada akhirnya akan mengurangi proses pengubahan intermediate. Kenapa? Karena dia akan mengganggu, gitu ya. Jadi ion amonium yang besar, ya selain racun, dia akan menghambat juga, gitu ya, proses perubahan glutamat menjadi alfa ketobutarat, di mana alfa ketobutarat itu kan merupakan salah satu intermediate dari siklus Krebs. Kalau dia menurun, ya akhirnya asupan asupan ATP-nya juga akan berkurang, ya. Nah, sehingga di sini akan mengurangi produksi ATP. Ya, kenapa? Karena tadi alfa ketobutarat untuk siklus Krebs-nya itu terhambat, gitu ya, pengurangan karena ada ion amonium ini yang dihasilkan dari proses deaminasi oksidatif. Nah, sehingga selain itu juga dia akan berefek berpengaruh kepada sistem saraf. Jadi selain mengurangi produksi ATP, si amonium ini juga akan menyerang sistem saraf, sehingga perlu adanya cara bagaimana si amonium ini dia bisa tidak mengganggu, gitu, aktivitas yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi amonium harus dikonversi ke molekul-molekul lain yang tidak toksik atau yang lebih sedikit ketoksikannya, yaitu jawabannya adalah dengan mengkonversi ion amonium menjadi menjadi urea. Nah, sehingga di sini apa itu siklus urea? Jadi siklus urea itu adalah detoksifikasi. Jadi menghilangkan racun atau sifat ketoksikan dari ion amonium yang dihasilkan dari proses deaminasi oksidatif menjadi nanti ada output dari siklus urea. Kita lihat, ya. Jadi dihasilkan dari degradasi asam amino, ya, melalui proses deaminasi oksidatif. Nah, sehingga di sini dia akan mengkonversi ion amonium itu menjadi urea di dalam tubuh, terutama di hati, ya. Nah, ini adalah rumus urea CO NH22 kali, kan. Kalau strukturnya seperti ini gambarnya. Nah, siklus urea ini dia akan menyediakan 25 sampai 30 gram urea setiap harinya, nah, untuk proses pembentukan urin di ginjal. Nah, jadi urin yang dikeluarkan oleh ginjal itu dihasilkan karena adanya siklus urea. Bagaimana prosesnya adalah detoksifikasi amonium, sehingga ginjal yang berfungsi sebagai pengeluaran urin, gitu kan, berarti di situ pengeluaran racun, gitu kan, si ureanya, ion amoniumnya, sehingga sangat vital juga peran dari ginjal itu sendiri. Jadi dengan kata lain, input dari siklus urea itu adalah ion amoniak, ion amonium atau amoniak, ya. Kalau amoniak yang netralnya, tapi ketika di dalam larutan pasti kan jadi NH4+, gitu ya, karena dia akan bisa mengikat atom H lagi satu karena punya satu PEB. Nah, dan juga ada CO2 dan juga ada asam aspartat dan juga ATP. Nah, ini selain adanya ion amonium juga diperlukan CO2, asam aspartat dan juga ATP yang nanti dia akan mengkonversi atau mengubah ion amonium tadi menjadi urea, ADP dan juga asam fumarat. Jadi karena memerlukan ATP maka akan diperoleh ADP, dan juga di sini selain outputnya urea akan dihasilkan juga asam fumarat.
Ya, dari mana? Karena dia memerlukan CO2 dan asam aspartat tadi yang bisa diubah menjadi fumarat. Nah, ini siklus urea, jadi dia yang masuknya adalah CO2, ya kan, dan juga ion amonium, atau di sini kalau netralnya adalah amonia, dan juga aspartat. Asam aspartat berarti di sini adalah H, ya. Nah, ini adalah asam aspartat. Jadi dua molekul harusnya CH3 kalau alanin. Nah, H yang satu diganti dengan karboksil sudah asam aspartat, kemudian dia akan mengkonversi menjadi asam fumarat atau fumarat. Jadi kalau ini H, jadi asam fumarat, ya. Nah, gugus karbonil dari urea itu diturunkan dari CO2. Ya, dari mana sih kok tadi dari amonia ada tiba-tiba karbonil? Ya ini ada CO2 yang masuk karboksilasi, ya kan, sehingga akan membentuk suatu gugus karbonil, di mana di sini ada amina atau amonia yang mengkontribusi satu gus amina di dalam urea. Ya. Nah, amina yang lainnya dari mana, Bu? Nah, ini dari aspartat. Nah, kenapa? Nah, ini warna-warnanya berbeda, ya kan? Jadi urea ini adalah urea gitu ya strukturnya. Nah, ini karbonilnya berasal dari CO2, gitu kan? Bu yang yang satunya dari dia lepas sebagai bisa OH- bisa air gitu ya. Kemudian NH3 amoniaknya bisa dari sumber amina yang di posisi yang sebelahnya. Sedangkan aspartat ini juga dia menyediakan amina kembali yang ada di sebelahnya, ya. Bagaimana prosesnya, dan ini memerlukan ATP sehingga ada terjadi reaksi oksidatif itu, ya. Nah, sehingga bagaimana proses lebih rincinya? Nah, ini pertama, ya kan, kita tadi penguraian asam amino itu ada dua tahapan, ya kan, ada transaminasi gitu kan, dan ada deaminasi oksidatif. Nah, di deaminasi oksidatif ini yang akan mengubah asam glutamat menjadi alfa butarat itu akan mengeluarkan atau menghasilkan amonia yang berbahaya bagi tubuh karena beracun, sehingga perlu penguraian lebih lanjut membentuk urea. Nah, dari mana prosesnya, gitu kan? Nah, di sini dari tadi inputnya adalah amonia, kemudian juga CO2, asam aspartat, dan juga ATP, gitu ya. Nah, di sini siklusnya, gitu kan? Dimulai dari CO2 yang berasal dari siklus asam sitrat, ya, karena kita tahu siklus asam sitrat kan menghasilkan dua molekul CO2, ya. Nah, sehingga CO2-nya digunakan untuk mengkonversi amoniak, gitu ya, dan membentuk karbamil fosfat. Membentuk karbamil fosfat, nanti kita lihat strukturnya. Nah, kemudian karbamil fosfat ini dia nanti akan masuk ke dalam siklus siklus sel, gitu ya, di mana dia akan terjadi peningkatan aktivitas AMP siklik, sehingga nanti akan bisa mengubah, gitu kan, menjadi asam amino yang lain, dan nanti mengubah amonia menjadi urea, ya. Nah, sehingga di sini ada 4 tahapan dalam siklus urea, Pak, yang mana karbamil fosfat itu dikonversi menjadi urea. Jadi di sini, jadi di dalam matrik mitokondria ini adalah sitosol, gitu ya. Nah, ini proses yang pertamanya. Jadi karbamil fosfat masuk ke dalam transport sistem aktif, gitu ya, sistem transport aktif. Kemudian di sini akan membentuk suatu senyawa sitrulin, gitu ya, dari ornitin ke karbamil fosfat membentuk sitrulin. Nah, sitrulin ini yang nantinya akan mengalami reaksi kondensasi, gitu ya, membentuk jadi ada aspartat masuk tadi, gitu ya, ada ATP, gitu kan. Nah, sehingga di sini dia akan mengubah, akan terjadi reaksi kondensasi mengubah dari sitrulin menjadi argininosuccinat, ya, argininosuccinat. Kemudian setelah itu dia akan mengalami pemutusan ikatan sehingga akan menghasilkan suatu fumarat. Nah, fumarat akan dikonvert lagi menjadi arginin, dan dengan arginin dengan bantuan H2O maka akan mengalami reaksi hidrolisis membentuk suatu urea dan juga ornitin kembali. Nah, ornitinnya nanti dilakukan balikin lagi transfer sitrulin,
dari sitrulinnya menjadi arginosusina, susinatnya arginin, dan seterusnya ornitin, di mana di dalamnya akan ada menghasilkan produk samping, yaitu urea. Ya, ucapannya seperti itu. Nah, sehingga di sini jumlah nitrogen dari beberapa senyawa yang berpartisipasi dalam siklus urea. Nah, ini. Jadi yang pertama ada karbamil fosfat, ya kan? Kemudian aspartat juga, ya kan? Dan yang kedua itu ada ornitin dan juga dihasilkan urea, dan yang ketiga ada sitrulin, serta yang keempat adalah arginosuksinat dan juga arginin. Jadi nitrogen konten dari beberapa senyawa yang berpartisipasi dalam siklus asam sitrat. Nah, kira-kira kemana nih perginya, gitu kan? Nah, kita tahu, kalian masih ingat nggak bahwa siklus siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, ini ornitin, gitu ya, kemudian karbamil fosfat, kalau kalian masih ingat, itu ada korelasinya dengan siklus Krebs, ya, di mana fumarat dari siklus urea itu akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana nanti aspartat yang dihasilkan dari oksaloasetat pada siklus Krebs akan masuk juga ke siklus urea. Jadi balik gitu ya, fumarat dari siklus urea tadi dihasilkan akan masuk ke siklus Krebs. Nah, aspartat yang diperlukan untuk siklus urea itu dihasilkan dari produknya oksaloasetat juga dihasilkan dari siklus Krebs. Jadi korelasi antara siklus urea dengan siklus Krebs, ya. Dan di sini oksaloasetat memiliki 4 potensi untuk mengalami reaksi, yaitu transaminasi, konversi menjadi glukosa, pembentukan sitrat, dan juga konversi menjadi pirufat. Jadi tidak hanya oksaloasetat itu diubah menjadi energi, gitu kan, mengkonversi glukosa menjadi energi, ataupun juga bisa balik ke pirufat, tetapi juga dia bisa membentuk sitrat dan juga bisa mengalami terutama terkait dengan metabolisme protein adalah transaminasi, ya. Nah, sini kan masuk ke oksaloasetat, kan, arginin balik lagi, ya. Nah, sehingga dengan kata lain bahwa rangkuman dari siklus urea ini, gitu kan, jadi nanti dan juga kaitannya dengan metabolisme asam amino, gitu ya, terutama katabolisme atau penguraian asam amino. Yang pertama, asam amino bebas, ya kan, yang sudah dikeluarkan ataupun dilakukan proses pencernaan tadi di awal, itu mengalami reaksi transaminasi dan juga deaminasi oksidatif. Dari proses deaminasi oksidatif ternyata dihasilkan senyawa yang beracun, gitu ya, senyawa yang toksik, sehingga perlu reaksi lebih lanjut agar bisa menghilangkan ketoksikannya melalui siklus urea tadi. Jadi transaminasi yang diperoleh dari gugus amina, gitu ya, dari asam amino, terutama ini dari glutamat misalnya, gitu kan, dari terionisasi oleh glutamat itu adalah bentuk ionisasi dari asam glutamat, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya kan, jadi dari asam glutamat, gitu kan ya, terionisasi, ya kan, sehingga dia akan mengalami reaksi transaminasi, gitu ya, sehingga membentuk suatu, nah ini, jadi asam amino, ini ya, asam amino dengan alfa keto asid, nah dia akan membentuk suatu asam glutamat dan juga alfa keto glutarat, gitu ya. Kemudian, kemudian mengalami reaksi deaminasi asam glutamatnya, gitu ya, menghasilkan suatu ternyata produk sampingnya adalah amoniak, yang selanjutnya untuk mengkonversi atau untuk mengubah menjadi yang tidak beracun, membentuk molekul urea melalui siklus urea, gitu ya. Kemudian siklus urea juga dia bisa mengalami istilahnya produknya itu, gitu ya, produknya itu adalah fumarat yang bisa masuk ke siklus asam sitrat, ya. Jadi di sini kita gugus amina dari amonia akan dihilangkan melalui proses deaminasi. Jadi deaminasi oksidatif, gugus aminanya dihilangkan, maka ini akan menghasilkan suatu produk yaitu NH3, ya, amoniak, yang nanti ini beracun di dalam tubuh sehingga perlu diubah. Ya, pengubahannya
amonia dengan CO2 dan juga aspartat akan menjadi fumarat dan juga urea. Fumaratnya itu masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi terus gitu ya, muter-muter semua. Nah, kemudian metode alternatif lain untuk menghilangkan nitrogen itu dari beberapa spesies akuatik itu akan menghilangkan gugus amina bebasnya atau amonia bebasnya itu melalui insang. Jadi kalau ikan itu dia mengeluarkan gugus tadi kan di aminasi oksidatifnya kan dengan mengeluarkan amonia, kemudian amoniaknya dikonvert menjadi urea. Tapi kalau spesies atau organisme akuatik itu biasanya akan mensekresikan amonia bebas melalui insang, langsung dibuang. Atau kalau yang terestrial, istilahnya spesies atau organisme terestrial, itu dia akan menghasilkan urea yang larut di dalam air sehingga membutuhkan air untuk menghilangkan melalui ginjal. Sehingga biasanya kita memerlukan tadi gitu ya. Jadi untuk menghilang seperti kita gitu ya, seperti manusia itu kan nggak bisa langsung melepaskan amoniak, tetapi kita memerlukan pengubahan lebih lanjut menjadi urea, dan urea itu dia harus larut gitu ya, sangat larut yang sehingga dibutuhkan air gitu ya untuk menguraikan atau menghilangkan urea tersebut melalui ginjal, sehingga kita perlu minum banyak. Itu salah satunya adalah untuk menghilangkan urea, untuk melarutkan urea gitu ya, untuk melarutkan urea untuk bisa disekresikan ke dalam keluar tubuh ya. Atau kemudian contoh yang lain, spider laba-laba itu akan mengekspresikan guanin. Nah, jadi 5 atom nitrogen yang dalam molekul kecil. Jadi istilahnya setiap organisme menghasilkan amonia gitu atau nitrogennya itu dipisahnya atau dilepas ke luarnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang melalui insang langsung gitu amoniaknya, tapi kita dengan urea yang nanti bisa dikeluarkan melalui ginjal. Kalau spider itu mengeluarkan nitrogennya melalui ekskresi pelepasan guanin ya. Terus nah, kemudian reptil dan burung gitu ya mengekspresikan asamnya dalam bentuk asam urit gitu ya, sangat tidak larut. Jadi asam urea itu adalah suatu turunan dari senyawa purin yang tidak larut dalam air, yang biasanya akan dibentuk larutan yang larutan yang super jenuh gitu ya, dibentuk dari super jenuh. Nah, urin yang terkonsentrasi gitu ya dengan larutan jenuh dengan asam urat ini, nah dia akan pergi ke kloaka melalui hindgut gitu ya. Hindgut itu suatu bagian di dalam tubuh yang nanti akan membuat asam urat itu mengkristal dan juga air itu kembali diserap. Nah, sehingga membentuk suatu feses ya, membentuk feses. Nah, kemudian di manusia asam kekurangan jadi adanya penumpukan kristal asam urat ini gitu ya, asam uret ini itu menyebabkan terjadinya ya, penyakit asam urat gitu ya. Jadi kekurangan di mana penyebabnya adalah enzim urikase yang akan mengubah asam urat menjadi alantonin yang larut dalam air itu kurang. Dan jadi ada enzim yang diperlukan untuk mengubah asam urat yang tidak larut dalam air, yang sehingga kalau tidak larut dalam air itu dia biasanya kalau lama-lama akan membentuk kristal sehingga ini menyebabkan di sini gitu ya, ini di dalam baik kaki ataupun pergelangan tangan gitu ya, karena disebabkan kekurangan enzim urikase yang mampu mengubah asam urat tadi menjadi alantonin yang larut dalam air sehingga bisa keluar gitu ya, bisa disekresikan. Yang penyakit asam urat itu berarti biasanya enzim urikasenya akan berkurang gitu ya, atau kebutuhan urikase di dalam tubuhnya dia berkurang sehingga asam uratnya deposit gitu ya, terus menurut sehingga yang akan bisa menyebabkan penyakit asam urat. Nah, kemudian selanjutnya ada degradasi fenilalanin dan tirosin gitu ya. Nah, ini degradasi fenilalanin dimulai dari konversi ke tirosin yang dikatalis oleh enzim fenilalanin hidroksidase
hidroksilase. Nah, ini contoh yang lain gitu ya, bagaimana proses penguraian asam amino tertentu. Gitu ya, kalau tadi kan glutamat gitu ya, kalau tadi beberapa asam amino yang alanin gitu ya, glutamat. Nah, ini bagaimana kalau penguraian asam amino yang lain. Nah, ini contohnya adalah fenilalanin dan tirosin, dia akan mengkonversi untuk fenilalanin menjadi tirosin dengan bantuan enzim tertentu, itu fenilalanin hidroksilase. Nah, kalau ada orang yang kecukupan enzim fenilalanin hidroksilasenya berkurang, maka bisa menyebabkan penyakit fenilketonuria di sini. Ini, nah biasanya gitu kan, kalau istilahnya penyakit-penyakit metabolisme itu biasanya pasti salah satunya adalah karena enzim yang terlibat itu kurang kurang maksimal gitu, ataupun kecukupannya berkurang. Kenapa? Karena kalau kalian memahami dari awal gitu proses metabolisme itu setiap tahapan reaksinya memerlukan enzim. Kalau tidak ada enzim yang terlibat, ya pasti akan bermasalah. Gitu kan? Makanya biasanya penyakit-penyakit terkait dengan metabolisme itu sangat kompleks, tergantung dari enzim mana yang berkurang. Biasanya pasti kaitannya dengan enzim yang ada di dalam tubuh. Kayak contohnya ini, ketika seseorang kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase, maka penyakitnya atau disebutnya orangnya kena fenilketonuria. Nah, fenilketonuria itu bisa mengganggu gitu ya, bisa menyebabkan keterbelakangan mental pada akhirnya, sehingga makanya kita harus bersyukur gitu ya, di dalam tubuh kita enzim kita yang diperlukan untuk proses metabolisme itu bekerja dengan baik, kita dihasilkan dengan sesuai kebutuhan. Gitu ya. Nah ini jadi beberapa metabolisme error metabolisme, jadi penyakit yang disebabkan karena ada gangguan-gangguan metabolisme gitu yang terjadi dalam tubuh. Kalau kayak penyakit-penyakit seperti misalnya disentri, kemudian diare, itu kan karena ada bakteri gitu ya yang masuk, itu yang mengganggu. Tapi kalau bermasalahnya adalah enzimnya, produksi enzim dari salah satu proses metabolisme itu kurang dihasilkan, nah, maka itu biasanya akan langka gitu ya. Nah, setiap orang itu akan berbeda-beda. Ini contohnya penyakit tadi saya bilang fenilketonuria atau PKU itu akan menyebabkan selain fenilalanin hidroksilasenya berkurang juga defaktif. Jadi dia menyebabkan fenilalanin hidroksilasinya itu terakumulasi, menyebabkan fenilalaninnya terakumulasi di dalam tubuh. Gitu ya, karena fenilalanin itu harus dikonversi menjadi tirosin dan akhirnya nanti masuk ke siklus asam sitrat tadi gitu ya, melalui pengubahan yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, si fenilalanin ini dia akan mengalami transaminasi membentuk fenilpirufat, di mana akumulasi fenilpirufat ini akan bisa menyebabkan salah satunya adalah keterbelakangan mental pada bayi. Ya, jadi ini yang bisa menyebabkan bahaya bagi istilahnya perkembangan otak dari bayi itu sendiri. Dan selain itu juga gitu ya bisa menyebabkan gitu ya, jadi mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar fenilalanin seperti aspartam itu juga bisa salah satunya penyebab fenilketonuria. Jadi makanya kita jangan terlalu banyak pemanis buatan, karena salah satunya itu aspartam itu menyebabkan si fenilketonuria itu dapat menghasilkan jumlah fenilalanin yang berlebih. Kalau bisa dikonversi gitu, kalau fenilalanin hidroksilasenya bisa maksimal, bisa diubah gitu kan. Tapi kalau fenilalaninnya terlalu banyak dan fenilalanin hidroksilase di dalam tubuh kita itu tidak mencukupi, maka akhirnya akan menghasilkan suatu reaksi lebih lanjut, menghasilkan fenilpirufat yang tadi saya sampaikan bisa menyebabkan keterbelakangan mental ya. Nah, ini juga beberapa error metabolisme, ada penyakit kuning, kan jaundice. Nah, ini ketika ada bilirubin terakumulasi di dalam darah. Ya, jadi biasanya terkait dengan adanya istilahnya pengurangan atau itu hemoglobin yang terikat
dengan dengan zat besi gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa meremove si produk di dalam hati gitu, sehingga ya akhirnya karena kan kita tahu hati itu kan untuk menetralisir racun. Nah, tapi kalau terakumulasi dalam darah si bilirubinnya gitu ya, dan dia akan mendegradasi heme. Nah, heme itu kan tadi hemoglobin itu kan protein. Jadi kalau dia terhambat ya prosesnya, itu bisa menyebabkan salah satunya penyakit kuning. Penyakit kuning. Kemudian juga perubahan warna pada saat yang didegradasi untuk yang sangat yang sangat dominan, itu juga bisa diperoleh dari heme tadi, baik itu biliverdin maupun bilirubin. Ketika bilirubin terakumulasi tadi penyakit kuning ya. Nah ini si heme. Jadi ini penjelasan heme sebetulnya gitu ya. Jadi heme itu adalah non peptid dari protein yang nanti biasanya akan mengikat zat besi tadi. Nah, ini heme gitu ya. Nanti ada biliverdin dan bilirubin yang dihasilkannya. Nah, di mana si biliverdin itu pada jembatan metilennya, sedangkan reduksinya itu bilirubin. Di sini biasanya bilirubin ditemukan banyak sekali dalam antioksidan, gitu ya, antioksidan yang di dalam tubuh. Makanya kita memerlukan. Kalau kita kekurangan antioksidan, ya tadi bisa salah satunya menyebabkan penyakit kuning tadi, gitu ya. Nah ini, jadi bilirubin ditransfer ke hati, gitu ya. Jadi akan lebih larut, kemudian dia akan bergabung dengan gula, gitu ya. Kemudian selanjutnya dia akan diekspresikan melalui pil. Tapi kalau tidak dibuang, tadi dia akan terakumulasi yang bisa menyebabkan menyebabkan tadi penyakit kuning. Jadi di sini bakteri di dalam usus, jadi bakteri di dalam usus itu contohnya E. coli gitu ya, bisa membantu bilirubin untuk dikeluarkan gitu ya melalui baik urin ataupun feses, melalui proses perubahan urobilin dan sterokbilin, sehingga tidak terakumulasi di dalam darah. Kalau tidak dibuang melalui urin dan feses urobilin dan sterokbilinnya, ya tadi bisa menyebabkan penyakit kuning tadi ya. Nah, ini beberapa contoh metabolisme error yang lain. Jadi ada glycerus creatinis, ada C. albinis dan tyrosinosis dan alkaptonuria. Nah, kalian coba cari lebih lanjut terkait gangguan metabolisme ini ya. Kalau tadi fenilketonuria atau PKU itu ketika kekurangan enzim ya kan, fenilalanin hidroksilase, yang dimana dia akan bisa mengakumulasi fenilalanin yang akan mengubah fenilalanin pirufat ya, yang itu senyawa tersebut bisa menyebabkan keterbelakangan mental karena dia akan masuk ke dalam jaringan saraf ya. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Korelasinya sebetulnya antar metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid sebetulnya juga kemarin sudah dijelaskan ya. Tapi nanti saya akan compare, nanti saya masukin video di LMS saja ya, terkait dengan korelasi penjelasan ulang korelasi antar metabolisme baik itu dari karbohidrat, protein, dan lipid. Hanya saja seperti yang saya sampaikan juga di setiap saya menjelaskan metabolisme itu selalu menjelaskan korelasinya, gitu ya, korelasi di